Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputar ternak entok dan unggas-unggas lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan ke teman-teman semua ukuran tempat bertelur untuk entok-entok ya. Ukurannya jangan terlalu lebar dan jangan terlalu sempit, agar entok-entok kita nyaman untuk bertelur teman-teman. Dan apa aja untuk alasnya, ntar kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pertama-tama pastiin ukuran pekarangannya pas ya teman-teman. Buat tempat bertelurnya itu pas, dan ukurannya itu jangan terlalu lebar dan jangan terlalu besar juga, soalnya kalau terlalu besar ntar bisa buat dua entok bertelur teman-teman, 2 ekor bisa jadi 1 bertelurnya. Makanya pastiin harus pas ya, dan ukurannya ini sekitaran nyesuaiin badan entok ya. Kalau misalkan entok ukurannya 40 ya, pakailah 40 kesananya. Untuk kesananya itu 30 aja nggak apa-apa, 30 cm, yang penting lebarnya itu 40, kayak gitu teman-teman. Dan kalau untuk entok jumbo sesuaiin aja ukurannya ya teman-teman. Yang penting kalau misalkan di rumah ada batako itu ukurannya 1 batako aja sebenarnya udah pas gitu teman-teman. 1 batako untuk arah ke sini, terus 2 batako arah ke sana, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk yang bahannya minimal dan seadanya, cuma pakai kayu-kayu sisa-sisa terus bekas-bekas, ya udah buat kayak gini aja seperti punya saya ini. Ukurannya untuk lebarnya itu 30, panjangnya 40 cm ya teman-teman. Dan untuk alasnya teman-teman bisa pakai alas tanah. Alas tanah itu sifatnya netral teman-teman, bagus juga buat untuk telur-telur yang akan diengkrami ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu juga bisa dikasih jerami seperti ini teman-teman. Dikasih jerami seperti ini fungsinya apa? Agar telur-telur yang ada di jerami sini enggak gelundang-gelundung atau enggak lari kemana-mana kayak gitu teman-teman. Ntar kalau udah waktunya dia mengengkrami, ntar pasti ada bulu-bulu halus seperti ini teman-teman di sekelilingnya kayak gitu. Pasti entok-entok yang mau mengengkramin biasanya udah ngeluarin bulu-bulu atau ngerontokin bulu-bulu halus ya. Kalau di tempat saya ini ya saya makanya seperti ini teman-teman. Pastiin juga tempatnya teduh ya teman-teman. Maksudnya teduh kayak di bawah genteng seperti ini, atau di dalam ruangan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu panas, terus jangan terlalu dingin juga, nggak bagus teman-teman. Dan alhamdulillah cuma beberapa tempat buat bertelur ini saya tutup dulu ya, biar nggak keganggu. Fungsinya apa tutup ini? Tutup ini fungsinya untuk menghindari pejantan atau entok-entok yang lain mengganggu saat mengengkramin. Soalnya kalau diganggu terus, takutnya yang pertama itu dia telurnya ntar bisa pecah kalau misalkan entok yang baru mengengkramin diganggu terus menerus. Nah kayak gitu teman-teman. Yang kedua, untuk menetasnya itu biasanya
kopior teman-teman, jadinya nggak bisa maksimal menetas semua, jadinya itu banyak yang kopior kayak gitu. Kopior itu apa, nggak jadinya kayak sel embrionya itu nggak aktif ya teman-teman, soalnya kan diganggu terus gerak-gerak terus kayak gitu. Nah, usahain pakai tutup kayak gini, bisa pakai karung bekas disobek jadiin 2 terus ditutupin. Kalau nggak ada ya pakai terpal kayak gini. Ini terpal bekas teman-teman ya, nggak modal, ini cuma terpal bekas dari tetangga, saya minta ya, saya dikasih, nggak minta. Terus ya udah, terus dikasih ini, saya potong-potong, saya jadiin beberapa kayak gitu teman-teman. Fungsinya kalau di tempat saya biar nggak kena hujan juga, biar nggak kehujanan, terus agar entok-entok nyaman untuk mengkramin atau bertelur. Dan yang kedua ini teman-teman, nah usahain juga untuk agar nyaman ya teman-teman. Nyamannya itu bawahnya kalau misalkan nggak rata, diratain dulu, diratain. Kalau misalkan bawahnya tanah, diratain juga dulu sampai rata. Habis rata ditutup pakai tanah kering atau pasir, itu juga bisa kayak gitu. Kalau di tempat saya ya seperti ini, bawahnya masih tanah seperti itu, terus sekelilingnya ada jeraminya. Sebetulnya ini jeraminya saya taruh di sini, saya tutupin buat tanah, tapi nggak tahu kenapa entok lebih nyaman bertelur seperti ini. Ya udah, saya biarin aja. Ini yang baru mengekramin ya teman-teman. Ini untuk tempat bertelurnya lebih kecil teman-teman. Nah, untuk panjangnya ke sini ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada yang satu yang tadi. Terus untuk yang arah ke sananya, untuk panjangnya itu lebih panjang. Nah, kayak gini, ini masih ini ya teman-teman. Ini kadang masih dimasukin 2, makanya kan saya bikin aja yang depannya panjang, belakangnya pendek kayak gitu, jadinya ngepres kayak gitu teman-teman. Entok-entok saya ya seperti ini. Untuk bertelurnya nyaman, terus untuk berengkramnya juga nyaman teman-teman. Intinya tempat yang teduh, jangan terlalu panas, terus terhindar dari keramaian, intinya lebih jauh lah. Ini kan di pojok, dulunya di sana gara-gara kehujanan saya pindah di pinggir seperti ini. Ini meskipun kehujanan ya, kehujanan sedikit, paling segini, ini segini, ini kehujanan, tapi kan ini ada terpalnya, jadinya aman teman-teman. Makanya yang paling utama itu entok bertelur atau entok yang mengkramin itu tempatnya nyaman. Kalau misalkan tempat tidak nyaman, dia pasti keganggu, terus telurnya dia nggak diingkramin, jadinya juga sayang sekali. Kalau misalkan nggak diingkramin, kita nunggu lama-lama nggak ada hasilnya, ya percuma aja teman-teman kayak gitu. Ya udah, penjelasan dari saya untuk kandang untuk bertelur entok-entok nyampe di sini dulu, dan ditunggu video-video selanjutnya dari Harjo Ternak. Dan sekian, terima kasih.